Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa, maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kasus korupsi terkini yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus korupsi Rektor Udayana Bali. Profesor Inyoman Widiantara selaku Rektor Universitas Udayana Bali ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 8 Maret 2023 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana SPI atau sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018-2019 sampai 2022-2023 oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Akibat dari tindak pidana tersebut, negara mengalami kerugian yang cukup besar, yakni mencapai 442 miliar rupiah. Yang kedua adalah kasus korupsi ex-dirut Transjakarta. M. Kunchoro Wibowo selaku mantan Direktur Transjakarta telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi bantuan sosial berupa beras Kemensos pada tahun 2020-2021. Dari sumber Detikcom, ternyata ada 6 orang lainnya yang ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut. Yang ketiga adalah kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Kejaksaan Agung telah memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika
Johnny G. Plate sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo 2020 sampai 2022. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara. Yang keempat adalah kasus dugaan korupsi proyek tol Jakarta Cikampek. Dugaan kasus korupsi ini merupakan lanjutan atau pengembangan dari dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Kejaksaan Agung telah mengusut adanya dugaan korupsi proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek pada tahun 2016 sampai 2017 dengan nilai kontrak sebesar 113 triliun rupiah. Yang kelima adalah kasus dugaan korupsi dana hibah APBD. Sahatua Simanjuntang selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur bersama 3 orang lainnya telah terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Penangkapan tersebut berkaitan dengan suap penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian KPK menduga dari adanya praktik suap menyuap tersebut, Sahat menerima uang sebesar 5 miliar rupiah. Sekian dari kami. Terima kasih.